lebih cepat untuk memindahkan barangnya. Ya. Kecepatan buka tidak boleh terlalu tinggi agar material tidak terkena kuat akibat gaya sentrifuga, terutama untuk material yang agresif ya, mengangkat sama dengan atau melakukan bagi akar G. Jika material sangat berat, kecepatan biasanya dikurangi hingga 50% dari kecepatan maksimumnya. Ya, kita bisa menghitungnya berapa screw conveyor kecepatannya berapa ya. Kemudian kita bisa menghitung kebutuhan daya screw conveyor. Ada kebutuhan daya boros, kemudian ada daya angkat vertikal, review sama daya motor. Nah ini juga ya, kita bisa menghitung kebutuhan daya borosnya. PS sama dengan PM sama dengan F kali lambda bagi 367, dimana 367 ini adalah persangka ketetapan. Pada saat suku conveyor digunakan untuk mengolah material yang lembab seperti tanah atau kuku, nilai faktor gesekan akan meningkat secara signifikan. Kenapa? Karena material lembab ini seperti tanah basah atau kuku cenderung nempel pada urin, sehingga dia itu untuk memindahkan bahannya itu dia lebih lambat karena dia lengket. Akibatnya gesekan antara material dan permukaan untuk menjadi lebih tinggi yang memerlukan lebih banyak daya untuk menggunakan material tersebut. Hal ini juga dapat memperoleh efisiensi pengolahan tanah atau yang akan bisa menyebabkan penumpukan pada bagian-bagian tertentu dari conveyor hingga benar kerja dan memperlambat proses pemindahan material. Nah kalau ini sudah jawabannya. Tiga serta ini 3 pak. Ini yang ketiga pak. Manual handling di tempat kerja. Halo teman-teman tadi. Kali ini kita akan membahas mengenai manual handling di tempat kerja. Apa itu manual handling? Manual handling merupakan segala aktivitas yang menggunakan anggota tubuh untuk melakukan pekerja seperti mengangkat, membawa, mendorong, menahan, menarik, menurunkan, dan memindahkan beban serta gerakan lainnya. Ternyata, tanpa kita sadari, setiap hari kita melakukan aktivitas manual handling. Lalu, apa yang harus diperhatikan ketika melakukan manual handling? Berikut instruksi ketika melakukan manual handling dengan baik dan aman. Yang pertama, pastikan berat barang bawaan yang tidak berlebihan. Maksimal beban yang dianjurkan yang membawa barang adalah berat barang Anda. Pastikan juga. Nah, saya mau tanya, salva berapa? 60. Berarti beban maksimal yang dibawa diangkat berapa? 25. Dalam tempat
dapat menentukan tentang posisi tangan ketika menangani barang tersebut. Selanjutnya, lihat kondisi sekitar seperti temukan lantai atau jalur yang akan dilewati. Tujuannya untuk mengetahui kondisi dan karakteristik permukaan jalan untuk meminimalisir terpleset dan tersandung. Yang kedua, itu terkait dengan manual handling di dunia kerja ya, bagaimana si pekerja tersebut mengangkat atau membawa peralatan atau bahan atau produk di dalam dunia kerja. Nah, kalau yang cowok-cowok berat bebannya bisa 60 kilo, tapi dia bisa mengangkat 60 kilo juga kan, tergantung dari kekuatan massa ototnya juga. Nah, ini tadi penanganan bahan meliputi berbagai tahap penyemprotan seperti pengambilan, penguatan, pembongkaran, pengangkutan, penyimpanan, pencampuran, dan penggunaan. Karena penanganan bahan juga mencakup pelindungan pengendalian dan pembuangan bahan. Ini adalah pasca panen, ya. Dalam pasca panen itu terdapat ada improve local livelihood agriculture practice, bagaimana praktek pertanian yang baik itu bisa diimplementasikan. Contohnya saat kita panen padi ya, terdapat gabah yang harus kita angkut ya, kita bawa sekalian, dan apabila sekarang kan pakai mesin ya untuk mengambilnya, namanya mesin apa, dari tempat sawah ke truk misalnya. Masih manual tadi tempat kalian? Masih. Kan bisa disebut pakai alat kan, pakai conveyor. Nah, ini berarti bisa semua soal ini sebagai contoh untuk proses selama rantai pasok ya, ada semua dryer, solar dryer, mobil dryer, ada moisture proof bags ya, dan liquid chromatography untuk menguji dan memantau kualitas produk hasil pasca panen. Nah, ini sebuah ilustrasi dalam suatu perusahaan pengalaman mencakup kalau kalian mempunyai usaha ya, biaya tenaga kerja itu maksimal 25% itu untuk membuat cash flow perusahaan itu tetap lancar. Makanya kalau dalam pemerintah sekarang mengatakan bahwa biaya untuk gaji karyawan ya, di lingkungan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu 30%. Nah, ini 55% space perusahaan itu bagaimana untuk mengadakan capek atau untuk operasional perusahaan, kemudian 87% itu untuk produksi, 15-70% ke cost biaya. Nah, bagaimana kita menurunkan biaya produksi? Salah satunya adalah dengan menggunakan tools quality improvement. Quality improvement itu kita bisa menggunakan berbagai metode. Contohnya ada Kaizen, ya, Kaizen event terkait dengan bagaimana memecahkan suatu problem atau masalah di dunia perusahaan. Misalnya bagaimana menurunkan kadar air secara dari 20% menjadi 16% contohnya ya. Kemudian kita bisa menggunakan metode Six Sigma untuk metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks juga. Kenapa untuk cost reduction ujungnya ada quality improvement? Karena untuk apa? Bersaing antar produk ya, bersaing kita saingannya itu terkait dengan kualitas produk, kualitas kecepatan, dan hasil yang baik pula. Nah, ini ada optimasi sama eliminasi. Contohnya juga ini kebijakan optimasi penanganan bahan dilakukan oleh GE Elektrik dalam merintiskan mendesain ulang fasilitas dishwasher. Apa dishwasher ini kira-kira? Dishwasher. Apa? Wastafel. Mitra apa mitra? Mitra apa mitra?
Alia. Siapa? Produk apa? Dan Alia. Zahra, apa Zahra? Siapa Zahra? Cipiring. Nah, pas dishwasher ya bisa cuci bahan produk pertanian atau cuci piring juga bisa ya. Bagaimana untuk mengukur kualitas yang misal unit costnya itu 100, sebenarnya 70, inventory terms-nya 13 menjadi 25, reject rate-nya 10% menjadi 3%, untuk kerjanya dari 100, 133, dan number of time itu unit harganya 10.27 menjadi 3. Nah, ini penanganan yang penting terkait dengan reject rate-nya sama inventory terms-nya ya. Kita ini meningkat atau menurun, kita bisa lihat membandingkan antara sebelum dan sesudah. Lalu sistem penanganan bahan berkaitan dengan tata fasilitas juga ya. Bagaimana lokasi pelatihan dan jalan bangunan, pabrik sama penanganan bahannya. Kemudian kalau kalian bawa ini di perusahaan, apakah ini efisien atau tidak? Nah, kira-kira kamu bawa ini efisien nggak? Dan aktivitas untuk yang gambar ini kan masih Manual. kira-kira efisien nggak? Ya. Hah? Apa merek jawabannya? Kira-kira kalau lihat yang gambar ini diaplikasikan dalam perusahaan gimana? Tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Coba Indonesia. Orang anak SD aja bisa jawab ini tidak efisien. Dan jatuh. Ada yang lain yang menambahkan? Coba tambahan Cen. Lebih makan makro. Selain itu Chandra, Kalau Chandra efisien. ini efisien. Why? Tadi kan dijelasin kalau ngangkatnya sesuai maksimal kita bisa aja. Jadi kan jangan dipaksa langsung banyak, yang penting bisa otak. Terus kalau mau lebih efisien lagi ya pakai seperti kendaraan yang di pabrik-pabrik. Apa yang ada di pabrik-pabrik itu? Mobil. Mobil. Ya, di mobil. Mobil. Nah, ini terkait dengan ya. Coba kalau kalian bawa ini. Kira-kira efisien tidak? Enggak. Itu apa amalannya?
Forklift. Apa namanya? Ya, conveyor ya. Nah, kalau ini apa namanya? Forklift. Forklift. Kalau ini Darang-darang. apa? Rolling. Oh my god. Udah. Ini ya, ini sudah dia sudah pakai kita manusia. Nah, itu di Cina ya, di Alibaba itu saya dapatkan di 8 tahun yang lalu. Jadi saya sudah S2 itu sudah dapat video ini. Apalagi zaman sekarang sudah pakai robot humanoid ya. Jadi sudah pakai robot yang bisa mengangkat beban satu ya, atau yang yang bisa berpikir. Nah, ini contohnya dalam dunia ya. Di Alibaba juga suka dengan penanganannya. Nah, dia bebaskan ada ID untuk deteksi sensitivitinya kayak gimana. Ini ada pemakaian sensor ya. Nah, ini misalnya ya, mobilnya kita pakai dampak elektrik jadi untuk menentukan bahwa nah, ini ada jenis-jenis alat penanggulangan ya. Ada 3 tipe utama ya, ada conveyor ya, akan berjalan seperti yang kita lihat. Ada crane ya, derek dan hose. Ada truk juga, alat pengangkut sama kereta sama elevator. Nah, ini conveyor ya, conveyor itu salah satu jenis alat angkut yang dipakai untuk mengangkut material atau produk dengan jalur yang tetap di dalam perusahaan ya. Kemudian ini ada jenis-jenis conveyor ya, ada yang bed conveyor,
Ada konveyor, ada chain konveyor sama screw konveyor. Ini ada contoh konveyornya. Kemudian ini kelebihan kelemahan bisa kalian baca sendiri aja. Ada chain konveyor. Chain konveyor itu terdiri dari rangkai yang berupa satu rangkai atau lebih dan dioperasikan secara paralel. Kalau yang ini tadi rangkai konveyor ya yang ada di video. Ini ya daya motornya. Untuk menghitung daya yang dibutuhkan pada konveyor yang milik, kita menggunakan total daya yang dicampur daya gesek ya. Karena di atas konveyor itu kita digesekkan dengan produk atau material yang berpindah bahan. Maka rumusnya adalah P sama dengan F total dikali V dikali mu ya. F total adalah total gaya atau newton, V adalah kecepatan konveyor, itu adalah efisiensi mekanik, biasanya 0,7 sampai 0,8 untuk tim motor. Nah, saya mau tanya Sabdo, apa rumus total gaya? Total gaya. Total gaya. Ya. Gaya. Ya. F sama dengan apa? Rumusnya. F totalnya aja, bukan rumus ini. F rumus gaya. Iya. Apa? M dikali H. Coba Herlinda. Mana Herlinda? M kali A. A itu apa A? Satuannya apa satuannya? Apa? Meter kuadrat. Nah ini cara mengurangi kemungkinan ya. Ada kardus bisa berapa paket 10 kilo. Ini permukaan kafenya berstandar. Maka sudut maksimal misalkan 12 sampai 15 derajat. Ya. Kemudian ada palet kalau derajat polos maksimal 3 sampai 5 derajat. Dan material curah masih ada biji-bijian pakai ya, waktu mencapai 45 derajat. Ya, ini sudut kemungkinannya. Sudut maksimal sangat pada jenis material dan permukaan konveyor. Ini ada rumus trigonometri sederhana. Ya, jika Anda tahu tinggi adalah A dan panjang lintasan adalah A, maka sin alfanya adalah A dibagi R. Ya, hanya itu tinggi, hanya itu panjang lintasan. Kemudian menentukan tinggi atau defect ya. Satu, tinggi material heading biasanya ditentukan oleh dua titik yang teman di awal, kedua adalah discharge head titik akhir. Jadi kalian harus tahu panjangnya berapa, titik awalnya berapa, titik akhirnya berapa. Titik awal biasanya tinggi 3 nominator, mencapai 18 atau tinggi untuk mesin produksi. Kalau titik akhir bertemu pada tinggi penyimpanan atau input mesin selanjutnya. Ya, ini rumusnya ada J sama dengan H, dia kita apa? Contohnya Anda ingin menaikkan palet setinggi 2 meter dengan sudut amannya 5 derajat. Maka D sama dengan 2 dibagi tan kali 5 derajat. Tan 5 derajat berapa?
sebuah kalkulator memiliki efisiensi transmisi sebesar 0,85 atau 85%. Jika daya yang dibutuhkan di poros itu adalah 4,25 kW, berapa daya minimal motor yang harus dipasang? Apa rumus daya motor? Apa? Efisiensinya berapa? 425 dibagi 0,85. Ini sama dengan 5 kW. Nah, kalau ini diberikan kapasitas target 20 ton per jam. Jika densitas material adalah 800 kg per meter kubik, berapakah kapasitas dalam volume meter kubik per jam yang harus disediakan oleh konveyor? Kapasitas. Apa rumus kapasitas? Apa rumus kapasitas? Kalau kalian dalam soal ini, maka kamu harus cari apa? Volume. Misalnya itu soalnya apa? Tanya soalnya. Kapasitas ya. Kapasitas itu kita ketahui mendapatkan volume terlebih dahulu. Rumusnya volume itu apa? Apa rumusnya volume? Masanya berapa di situ? Berapa? Berapa ini? 25 meter kubik per jam. Berapa? 25 meter kubik per jam. Berarti kapasitas ya, sama dulu kan ada volumenya kan? Jadi kapasitas ya yang dibutuhkan dalam volume meter kubik per jam yang diberikan oleh konveyor itu 25 meter kubik per jam. Nah, ini ada luas penambangannya. Sebelum menghitung kapasitas, kita harus mengetahui luas bersih area yang digunakan untuk mendorong material. Luas ini adalah luas lingkaran atau luas itu dikurangi luas poros ya. Formulanya adalah luas penambang A ya, sama dengan rumusnya I dibagi 4 dikali D kuadrat kurangi D C kuadrat ya. D itu adalah diameter luar dalam lingkaran yang lebih besar ya. D kalau D kecil berarti diameter dalam lingkaran yang lebih kecil. Ini bisa kalian baca. Nah, ini otot areanya kita bisa melihat pada otot area. Ini diameternya ya, diameter itu yang paling luar. Kalau dia kecil ini yang di dalam
Kemudian dan areanya kita bisa menghitung V kali D kuadrat dibagi 4 ya. Kenapa ada 4? Maka kita lihat dari 4 sisi atas sama bawah kiri kanan. Kemudian ada di volumetri kapasitas ya. Ini formula yang ditujukan untuk menghitung material volume yang dimana kita dapat dibedakan selama 1 jam ya. 60 ini kenapa 1 jam ada 60 menit ya. Dikali A dikali B dikali M dikali mu. A nya adalah efektif areanya, P ada pitch-nya, berapa jarak sprungnya ya, jarak sprungnya. Kemudian ini adalah rotational speed atau RPM, di mana rotation-nya itu berputar berapa per menitnya. Hanya ini luas penambang ya, berapa luas penambangnya ini. 60 menit itu satuan dari 1 jam per menit ya, hampir 1 jam per menit. Kemudian ini bentuknya itu selalu lengkap. Ini range-nya adalah 0,15 sampai 0,5 itu dari yang material. Ini adalah kapasitas masanya. Misalnya ya kalau kalian di luar negeri bisa panen jagung atau panen padi ya, kita bisa pakai alat ini ya. Untuk menghitung berat material dalam kilo atau tons yang dipindahkan per jam ya. IV sama dengan IV kali I, IV sama dengan IV kali IC sama dengan M ya. IV adalah volume kapasitas volumetrik ya, volume material yang dipindahkan per jam. Kemudian ini adalah kapasitas massa, ini adalah density-nya, berat material per kubik meter. Ini kapasitas itu dengan menggunakan rumus V sama dengan ini ya, rumusnya volume kapasitas campur kali A kali B kali N kali volume ton. Berapa hasilnya ini? Nah, ini contohnya ya. Ini conveyornya, ini adalah L-nya ya. Yang ada pipa-nya ya, 60, ini pitch-nya 200 ya, panjangnya. Kemudian yang conveyor-nya 200. Nah, cari panjang lintasan dalam sama cari panjang lintasan luar ya. Ini yang dalam berapa ya, yang luarnya itu yang ini ya, di luar. Cari lebar dalam conveyor-nya, kemudian cari diameter tangan ya, dari sini sampai bawah. Nah, ini adalah tangan. Kalian bisa mengukurnya pakai ini. Ini soal-soal bisa kalian kerjakan ya. Bisa kalian pelajari lagi. Nah, ini ada bucket elevator, ada pneumatic systemnya. Ada pertanyaan terkait dengan perpindahan barang. Flag, flower ya, yang sering digunakan dalam industri. Ini kalau ada volumetrik yang kita pakai cek berapa yang ada di sini dia per tempat itu ya.
Nah ini ukuran material ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian saya akan kasih tugasnya ini. Yang kelompok ya. Tugas perancangkan prototipe ini menjelaskan. Jadi kalian desain dulu ya prototipe ini berpindah bahan dalam proses upload produksi APWP. Tugas kelompok ya, kelompok 5 mahasiswa per kelompok. Cowok cewek harus campur, nggak boleh cewek semua, tidak boleh cowok semua. Oke, Pak. Separuh cowok, separuh cewek ya. 50-50. Rekrut, please. Mahasiswa diminta untuk merancang dan membuat prototipe ini saat pemindahan bahan yang digunakan untuk memindahkan bahan bahannya ke industri dari satu titik ke titik lain. Jadi kalian harus merancang. Lalu prototipe digunakan ya yang dapat dibuat ada konveyor ini, ada konveyor ini, konveyor ini, konveyor ini dan dengan sistem ini sederhana. Ini tujuannya. Ini kelihatan prototipenya ya, ukuran ya. Ini aku bisa dioperasikan. Kemudian bahan rangkainya, sumber geraknya kayak gimana dan chip serta pengambilan dokumentasi. Tahapan tugasnya. Jadi misal kalian beri kasus sederhana. Contohnya kalian ingin memindahkan gabah dari rantai ke kotak penyimpanan. Jadi kalian ingin prototipe ini. Kemudian memberikan prototipe ke proses pengemasan. Kan itu elevator ya, konveyor. Bisa ingin memindahkan bahan curah dari hopper ke wadah pengapung. Outputnya tahap ini adalah deskripsi masalah atau kebutuhan alat pemindahan bahan. Kemudian pemindahan jenis alat ya, bisa kotak modul, gabah atau jagung, tepung atau sekam, buah kecil. Kemudian perancangan desain harus ada desain dan kita engineer. Kalian harus bikin plan gambar rancangan alat, tambah depan, tambah samping, arah aliran bahan, nomor utama, ukuran utama, posisi input dan bentuk bahan. Output tadi ini adalah sketsa desain AutoCAD SketchUp atau SketchUp. Ini salah satu. Kemudian perhitungan sederhana, kalian harus bisa melakukan perhitungan dasar sesuai jenis prototipe. Ya, panjang lintasan pemindahan berapa, tinggi akar pemindahan berapa, struktur piringannya berapa, kapasitas pemindahannya berapa, sesuai tadi soal tadi materi. Misal pembuatan prototipe, maksudnya membuat prototipe berdasarkan desain yang telah dibuat. Outputnya itu adalah prototipe fisik. Kalau ada teknik sipil bisa bikin jembatan, kalian bisa bikin prototipe elevator. Ya. Ujian prototipenya, ya, kemampuan memindahkan bahan, berhasil atau tidak berhasil. Kapasitas perpindahan, waktu perpindahannya berapa menit, stabilitas alat, kerusakan bahan, hambatan alat, dan efisiensi kerja. Evaluasinya ini, bagian prototipe, kekurangan prototipe, pendalaman pengujian, usulan perbaikan desain, potensi penerapan di industri pertanian dan logistik. Ini prototipe ini alat pemindahan bahan, lalu alat orang tertulis, tanpa tulis ini PDF aja. Ya. Buat video demonstrasi 2-5 menit.